Ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman betul, dong Bung kita. Binder, Kita betul. sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam. Teman-teman sadar atau enggak sih kalian? Boleh nggak kita bertanya bicara sepak bola? Gaya Prestasi sekali. tim nasional kita sekarang Mempertajam di bawah sepak bola Sinteyong, dengan Bung ada Binder. faktor naturalisasi nggak? Saya sudah capek menjelaskan ini semua. Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Nah itulah sampai perubahan marah yang Bung dilakukan Binder oleh ini Coach Sintayong. menjelaskan Paham ke Bung atau Toel. tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pencinta Timnas Indonesia. Berjumpa lagi bersama channel Garuda Timnas yang akan mengulas berita update perkembangan Timnas Indonesia. Namun di video kali ini kita akan membahas topik seru ya antara perdebatan Bung Toel dan juga Bung Binder. Yang mana Bung Binder terus memberikan penjelasan tentang Timnas Indonesia namun selalu dibantah oleh Bung Toel. Kita tahu Bung Toel adalah orang yang berani mengkritik kinerja PSSI maupun sepak bola Indonesia, bahkan kinerja pelatih Sinteyong pun ia kritik. Bahkan di saat Timnas Indonesia sedang mengalami perkembangan kemajuan, tetapi Bung Toel ini selalu mengkritik kinerja Sinteyong yang dianggap kurang lah, ya biasa saja, bahkan selalu membeda-bedakan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Ini yang sedang dijelaskan oleh Bung Binder. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimanakah penjelasan Bung Binder mencecar Bung Toel ini, kita langsung saja reaksi videonya. Ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Tapi yang ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu Pikirannya juga. Bung Toel selalu juara AFF saja ya. Suka di kawasan Asia, bukan lebih tinggi ke Asia. Bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman ya, dong betul. Kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan, bahwa saya ingin timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam. Teman-teman sadar atau enggak sih kalian? Boleh nggak kita pertajam secara sepak bola? Gaya prestasi tim nasional kita Bung sekarang Toel mempertajam sepak bola ya ada dengan faktor Bung naturalisasi nggak? Saya sudah capek menjelaskan ini semua. Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ngerti gak? Apa kalian pikir dia gak stres? Apa kalian pikir dia gak susah tidur? Pasti dia stres, pasti dia susah tidur. Tapi tetap dia bekerja keras untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Sampai naik ya tensi dari Bung Binder menjelaskan saya ke Bung Toel ini tidak ngerti-ngerti dia. Jenderal lapangan tengah. Dia bisa merebut bola, dia bisa merancang sebuah serangan. Rafael Struijk tidak henti-hentinya melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Artinya memang dia juga adalah pemain yang vital. Tapi ya udahlah, kalau tong kosong itu kan nyaring bunyinya. Jadi diamkan saja mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh. Tapi jika didiamkan, ini Bung Toel akan semakin melunjak ya dengan mengkritik tanpa ada alasan yang kuat.
komentarnya pun asal jiplak ya. Padahal timnas kita sedang lagi bagus-bagusnya, sedang dalam performa terbaik, namun pelatih Sinteyong ini menganggap biasa saja. Bahkan selalu menganggap pelatih Sinteyong seorang pelatih yang biasa-biasa saja. Bahkan ia menginginkan pelatih Sinteyong ini untuk out dari timnas Indonesia. Payah dengan Bung Toel ini, payah. Cuma seburuk-buruknya kompetisi itu adalah rahim buat tim nasional. Di sanalah kita harus ambil. Artinya pasti ada potensi, pasti ada kualitas di sana. Hanya mau nggak jeli gitu kan. Maka kita harus dorong itu. Sebetulnya yang dikhawatirkan dari naturalisasi adalah membunuh harap. Bukan membunuh kompetisi, bukan membunuh harapan. Harapan anak-anak muda kita yang kalau bicara bakat tersebar di mana-mana. Terus kenapa kita harus anti pemain-pemain keturunan? Saya nggak paham deh. Mereka yang anti pemain keturunan, nanti pemain lokal kita gak dapet tempat. Ya pemain lokal kenapa gak dapet tempat? Ya harus kenapa? berani bersaing dong. Pasti Pemain dapet lokal. dong, asalkan ada kualitas. Betul. Jadi bukan tentang suka atau gak suka, bukan tentang pemain titipan. Ya, ini kalau memang nggak sering-sering layak membela timnas titip-titip Indonesia, pemain kenapa ini. harus dipanggil ke timnas Indonesia? Gak bisa seperti itu. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. ngeles lagi ya, Karena satu, ngeles Jordi lagi. Amat, Sandy Walsh. Naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Abner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk. Akan ada lagi. Apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan Selalu level saja dari melibatkan timnas Indonesia pelatih ke level Sinteyong Asia. ya. Bung Artinya Toel yang dia ini. lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect? Ya, salahnya adalah Bung Toel ini bukan pelatih sepak bola, Bung Minder. Dan Bung Toel ini belum terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pelatihan yang seperti dilakukan Coach Sinteyong. Jadi Bung Toel ini hanya bisa mengkritik kinerja dari pelatih Sinteyong dan juga kinerja PSSI. Ya, coba bayangkan jika Bung Toel melatih timnas Indonesia, akan seperti apa ya timnas Indonesia. Kita lanjut lagi. Ke beliau, apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi timnas Indonesia? Lihat dong fisik dari para pemain Indonesia, Ya, betul. lihat dong stamina mereka, sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Nah, itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Paham atau tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan? Sekarang pertanyaannya, waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sinteyong. Mohon maaf. Percayalah kepada saya. Saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23 sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia. Dan dengan demikian juga Coach Sintayong membuat sejarah dengan berhasil mengantarkan Timnas Indonesia di 3 level yang berbeda ke putaran final Piala Asia. Karena sebelumnya juga Coach Sintayong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U20 ke putaran final Piala Asia. Dan tentu itu bukanlah hal yang mudah bagi betul Coach sekali. Sintayong. Penuh perjuangan ya. Luar biasa loh. Nah oke, teman-teman, itulah tadi ya penjelasan yang diberikan Bung Binder kepada Bung Toel ya agar Bung Toel ini paham bagaimana kinerja pelatih Sinteyong membangun fondasi sepak bola Indonesia untuk kedepannya lebih kuat lagi. Bahkan saat ini Indonesia sudah mengalami perkembangan dari segi permainan, dari segi fisik ya berkat pelatih Sinteyong, tetapi Bung Toel ini selalu mengelak ya, bahkan selalu menganggap pelatih Sinteyong ini biasa-biasa saja. Tanpa adanya pemain naturalisasi mungkin pelatih Sinteyong tidak bisa apa-apa. Itu menurut Bung Toel. Jadi kita bingung juga. Bung Toel ini selalu mengkritik kinerja pelatih Sinteyong.
Apa mungkin ia iri atau seperti apa, kita tidak tahu. Karena terus menerus ya Bung Toel ini mengkritik kinerja dari PSSI, dari Sinteyong. Kita bingung juga. Emang punya masalah apa ya Bung Toel dengan pelatih Sinteyong sampai segitunya? Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan bantu juga like channel ini agar bisa berkembang. Oke, bersama saya di channel Garuda Timnas. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.